semuanya, selamat siang. Kita bertemu lagi di hari Sabat. Hari ini kita boleh datang di hadapan Tuhan. Kita mau memuji memuliakan Dia. Hari berlalu begitu cepat ya. Tak terasa ini sudah masuk di bulan Juli ya. Ya, bulan Juli di pertengahan tahun ya, 2020. Kayaknya sudah masih terlalu dekat ya. Kemarin Desember, Natalan, tahun baru, sekarang sudah hampir lagi Natal lagi gitu kan ya. Waktu begitu cepat, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memimpin kita. Dia sangat mengasihi kita. Mari sebelum kita masuk ibadah kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita mau memuji Dia. Bapa, Engkau sungguh baik, karena memang benar Tuhan begitu baik. Tuhan begitu mengasihi kita sepanjang waktu yang kita lalui, baik suka duka, tetapi Tuhan begitu mengasihi kita. Dia selalu ada untuk setiap kita. Mari kita pujikan dengan kesungguhan hati kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih.
kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, seperti pujian kami ya Tuhan, sungguh Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Pemeliharaanmu yang begitu sempurna ya Tuhan dalam hidup kami, hari lepas hari. Tuhan selalu memimpin dan menjaga setiap kami. Dan kami sungguh mengucap syukur kalau hari ini Tuhan masih perkenankan setiap kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Pimpin ya Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dalam kita mengikut Tuhan, tentunya banyak alasan ya. Mungkin karena kita dipaksa oleh orang tua kita rajin ke gereja, kita rajin beribadah, rajin membaca firman. Itu karena mungkin paksaan dari orang tua kita. Atau mungkin karena ya sudah, orang tua kita orang yang sudah Kristen ya, dari sononya kita lahir di dalam keluarga Kristen, makanya kita mengikut juga apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Tetapi pertanyaannya, apakah benar-benar kita sungguh mengikut Tuhan itu adalah keputusan kita? Apakah mengikut Tuhan itu hanya karena ikut-ikutan? Tapi harapannya setiap kita mau berkomitmen bahwasanya mengikut Tuhan itu adalah keputusan kita, keputusan saya. Dan biarlah pujian ini kembali lagi mengingatkan kita, menjadi komitmen kita. Kita mau mengikut Tuhan Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Sampai selama-lamanya. Dan juga saat ini kita juga akan memberikan persembahan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan persembahan yang terbaik sesungguhnya adalah diri kita. Kita mau melayani Tuhan. Kita mau pakai hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bait yang ketiga. Sekarang kita berikan persembahan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Salib di depan, kita iman, maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus selamanya, selamanya? Kita mau berdoa untuk persembahan. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur bila mana hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan sekali lagi memberikan persembahan. Kami tahu semua berkat-berkat yang kami dapatkan, keluarga kami dapatkan, orang tua kami dapatkan, ini semua berasal daripada-Mu. Tuhan memberkati persembahan ini ya Tuhan, dan berkati setiap kami. Biarlah kami sungguh dan sungguh mau dipakai oleh Tuhan untuk persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, seperti pujian tadi ya, mengikut Yesus adalah keputusan setiap kita. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena orang lain, tapi kesungguhan hati kita. Kita memang benar-benar menerima Dia, Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup setiap kita. Dan kita juga rindu tatkala Tuhan sudah ada di dalam hati kita, kita mau hidup kita menyenangkan Dia. Bagaimana cara menyenangkan Dia? Kalau kita tidak pernah mengerti apa yang Tuhan inginkan. Jadi saatnya kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mengerti apa sebenarnya yang Tuhan inginkan, yang kita boleh lakukan. Mari pujian menyenangkanmu ini membawa kita masuk di dalam mempersiapkan diri kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kalian,
telinga kalian, diri kalian. Alkitabnya jangan lupa ya, kita mau mempersiapkan diri kita. Kita katakan, menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hai adik-adik, gimana kabarnya? Baik? Yuk sebelum sama-sama kita belajar firman Tuhan, kita berdoa ya. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan saat ini yang Tuhan berikan bagi kami bersama-sama. Kami siap untuk membaca firman Tuhan, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menolong bagi setiap kami, baik hamba-Mu yang siap untuk menyampaikannya maupun setiap adik-adik yang akan mendengarkannya. Biarlah kami boleh bersama-sama menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pernah nggak kalian menulis surat kepada seseorang? Misalnya nih kepada papa mama, kepada cece atau koko, atau kepada teman, atau kepada guru.
biasanya ketika kita nulis surat kepada seseorang, misalnya nih kepada papa mama, kita pasti memiliki satu tujuan gitu ya. Misalnya kita mau menulis, mau mengucap terima kasih kepada papa mama. Kita tulis, mama papa terima kasih di dalam momen-momen yang spesial, mungkin hari Parents Day atau ketika papa mama kita ulang tahun. Atau ketika kita menulis surat kepada cece atau koko kita mau meminta maaf, tapi kita takut untuk bicara langsung. Kita mungkin nulis surat gitu ya, kita nulis surat, cece, koko, saya minta maaf gitu. Atau kita menulis surat kepada teman kita yang ada di luar kota, kita ingin tahu gimana kabarnya, kita tulis surat menanyakan kabar kepada mereka. Nah adik-adik, kalau zaman sekarang itu biasanya udah jarang orang menggunakan surat dengan tulisan. Lebih banyak sekarang orang menulis surat dengan media elektronik seperti email atau pesan-pesan singkat melalui WA atau Line dan sebagainya. Itu lebih cepat dan efisien gitu ya, lebih cepat untuk dapat dikirim, kita pun dapat lebih cepat untuk dapat menerima balasan, lebih mudah kan? Lalu bagaimana dengan tokoh-tokoh di dalam Alkitab? Ketika mereka hidup di dalam zaman Alkitab, apakah mereka juga menulis surat? Memiliki kebiasaan untuk menulis surat? Tahu nggak? Ternyata mereka itu juga memiliki kebiasaan untuk menulis surat. Tapi gimana ya caranya mereka menulis surat? Ketika di zaman itu, kalau sekarang kita menulis surat lewat email, lewat WA atau Line atau pesan singkat, kalau zaman sebelumnya orang terbiasa menulis surat dengan tulisan tangan, pada zaman Alkitab itu kira-kira menulis suratnya seperti apa ya? Orang-orang yang menulis surat di dalam zaman Perjanjian Baru, di dalam Alkitab kita, itu ditulis gimana sih? Mereka menulis dengan menggunakan, kalau kita sekarang kertas, mereka menggunakan perkamen. Perkamen itu dibuat dari kulit hewan, bisa dari kulit kambing atau domba yang diolah sedemikian rupa, lalu dikeringkan, lalu mereka menggunakannya untuk menulis surat. Atau juga menggunakan dari tumbuhan seperti alang-alang. Dari alang-alang, lalu itu juga diolah sedemikian rupa, lalu digunakan untuk dapat menulis, yang bernama papirus. Jadi baik perkamen ataupun papirus itu digunakan untuk menulis surat bagi orang-orang zaman itu. Lalu gimana ya mereka mengirimkannya? Kalau sekarang mungkin kita lewat jasa pengiriman. Tapi kalau mereka pada waktu itu, mereka menggulung perkamen atau papirus itu, diikat, lalu diberikan materai, lalu mereka memberikannya kepada seorang utusan. Jadi seorang utusan itulah yang akan pergi mengirimkan atau membawa surat itu kepada yang dituju. Jadi begitulah cara orang-orang menulis surat di zaman Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Baru. Nah, adik-adik, di dalam Perjanjian Baru ada 21 surat yang ditulis. Dan itu terdiri dari beberapa penulis. Tapi tahu nggak siapa penulis yang terbanyak yang menulis surat di dalam Perjanjian Baru? Ada yang tahu? Dia menulis paling banyak di dalam kitab Perjanjian Baru. Ya, dia adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis surat sebanyak 13 surat. Jadi kalau kita membaca kitab Perjanjian Baru, surat-surat Rasul Paulus itu sangat banyak terlihat. Ada 13 surat yang dia tulis. Dia tulis bukan hanya kepada pribadi-pribadi, tapi dia juga menulis kepada jemaat-jemaat. Tujuan daripada surat Rasul Paulus. Nah, adik-adik, kalau sekarang kita membaca Alkitab di dalam Perjanjian Baru, di dalam surat-surat Rasul Paulus, itu kita melihat atau dapat membaca di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tetapi tulisan Rasul Paulus pada awal mulanya itu ditulis dalam bahasa apa? Ada yang tahu? Dalam bahasa Yunani. Jadi Rasul Paulus menulis suratnya itu dalam bahasa Yunani kepada jemaat atau kepada pribadi yang merupakan tujuan suratnya. Nah, kalau kita menulis
menulis surat, apakah kita menulis surat itu langsung dengan tujuannya? Tentu tidak ya. Kita pasti ada tulis tanggal berapa, kita ada salam pembuka, ada bagian isi, juga ada bagian penutup. Rasul Paulus juga demikian. Ketika dia menulis suratnya ini kepada jemaat-jemaat yang ada atau kepada pribadi-pribadi itu, Rasul Paulus juga menulis suratnya juga demikian. Dia menulis dengan bagian awal pembukaan, salam, isi, dan penutup. Surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Bagian pembukaan dalam pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Dalam bagian pembukaan ada nama penulis, tujuan penerima, salam, ucapan syukur, dan doa. Paulus lah yang menulis surat ini. Penerimanya adalah setiap orang percaya di Roma. Juga ada salam, ada ucapan syukur, di mana Paulus sangat bersuka cita mendengar tentang iman jemaat Roma, dan Paulus yang setia mendoakan mereka berharap suatu hari nanti akan bertemu dengan mereka. Bagian isi terdapat di dalam pasal 1 ayat 16 sampai pasal 15 ayat 33, di mana dalam bagian isi adalah pesan utama dan petunjuk kehidupan orang Kristen. Apa pesan utama Rasul Paulus? Yaitu tentang Injil. Paulus mengatakan bahwa semua orang berdosa dan patut menerima murka Allah. Kabar baiknya adalah bahwa Allah membenarkan orang berdosa oleh anugerah melalui iman di dalam Kristus Yesus. Paulus menjelaskan bahwa baik orang Yahudi maupun orang Yunani, semuanya adalah orang berdosa dan membutuhkan anugerah Allah yang menyelamatkan. Keselamatan adalah kasih karunia bagi setiap orang berdosa. Paulus juga mendorong bagi setiap orang percaya yang ada di Roma untuk mempersembahkan hidupnya sepenuhnya untuk Allah sebagai ucapan syukur atas rahmat dan kebaikan yang telah menyelamatkan. Juga ada salam dan berkat di bagian akhir surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Wah, ini baru satu surat. Masih ada 12 surat lagi yang Rasul Paulus tulis kepada jemaat dan pribadi-pribadi. Paulus menulis suratnya ini tidak hanya ketika ia berada di dalam satu tempat, tetapi ia juga berada dalam beberapa situasi. Salah satunya adalah ketika ia berada di penjara. Ia menulis surat dalam waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 20 tahun. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Paulus mengunjungi provinsi Galatia dalam perjalanan misinya yang pertama, kedua, dan ketiga. Tidak dapat dipastikan kapan surat ini ditulis, tetapi diperkirakan sekitar tahun 48 atau 49 Masehi, setelah perjalanan misinya yang pertama. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Dua tema yang ditemukan dalam kitab Tesalonika adalah tentang kehidupan kudus dan kedatangan Kristus kembali. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Salah satu tema utama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus adalah tentang kasih. Di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-13, Rasul Paulus menuliskan bagaimana pentingnya kasih dalam kehidupan orang percaya. Inilah surat Rasul Paulus yang berbicara tentang kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, Filipi, dan Kolose, juga kepada pribadi Filemon, dikenal sebagai surat-surat dari penjara, di mana Rasul Paulus menulis suratnya dari penjara. Surat Rasul Paulus kepada Timotius dikenal sebagai surat-surat pastoral. Paulus menjelaskan bagaimana Timotius hidup dalam rumah Allah, yaitu gereja. Dalam 2 Timotius memberitahukan kepada kita bahwa Paulus dipenjarakan di Roma untuk kedua kalinya dan menunggu waktu eksekusi. Di dalam sel bawah tanah yang dingin inilah Paulus menulis surat 2 Timotius, dan ini adalah suratnya yang terakhir, karena setelah itu Rasul Paulus dieksekusi atau dihukum mati. Di dalam ke-13 suratnya, kalau adik-adik bisa melihatnya, di sana Rasul Paulus ada memuji, di sana juga Rasul Paulus ada memberikan pengajaran, juga Rasul Paulus menegur. Semua itu Rasul Paulus tuliskan untuk membangun kerohanian jemaat-jemaat yang ada, atau mendorong pribadi-pribadi yang ada seperti kepada Timotius untuk dapat terus maju di dalam Tuhan. Rasul Paulus mengasihi Tuhan dengan segenap akalnya, dengan segenap hatinya, dengan segenap kekuatannya. Itulah yang mendorong dia untuk menuliskan surat kepada jemaat-jemaat atau kepada pribadi-pribadi. Karena dia mengasihi Tuhan. Nah adik-adik, ketika kita juga mengasihi Tuhan, maka kita mau melakukan untuk orang lain, untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena dorongan mengasihi Tuhan, itulah Rasul Paulus menuliskan suratnya. Kita yang membaca hari ini tulisan daripada Rasul Paulus, kita juga rindu mau mengasihi Tuhan dengan segenap akal kita, dengan segenap hati kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama berdoa mengakhiri renungan firman Tuhan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memakai Rasul Paulus di dalam kehidupannya untuk menulis surat kepada jemaat-jemaat yang ada di dalam zaman Alkitab. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya bahwa tulisan surat Rasul Paulus adalah firman Tuhan yang Tuhan juga pakai untuk dapat menegur kami, untuk dapat mengingatkan kami, untuk dapat membangun dan mengajar kami. Tuhan tolonglah kami agar melalui tulisan surat Rasul Paulus kami boleh mentaati Tuhan, kami boleh mengasihi Tuhan, dan kami boleh hidup melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang boleh hidup mengasihi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.